Jadi hal-hal seperti itu harus kita kasih jeda, harus kita kasih momen biar orang tuh bisa sedikit lupa dengan karakter itu untuk memerankan yang baru lagi. Nah sekarang habis setelah kemarin main film Miracle in Cell No. 7, semua orang manggil saya Bapak Dodo. Gimana caranya saya untuk masuk ke karakter Buya Hamka ini gitu? Akhirnya saya nggak syuting dulu gitu. Badai berarti ya Kak, udah terjun ke dunia entertain acting tuh sudah lewat 20 tahun dan sekarang sudah istilahnya udah kepala 4. Karakter apa sih yang belum tercapai dari Kak Vino sendiri? Kalau ditanya karakter apa ya pasti banyak banget karakter di film tuh banyak banget gitu, sama kayak karakter di kehidupan. Tapi saya nggak pernah ngoyo pengen minta karakter ini, pengen minta karakter itu gitu. Yang saya jalanin adalah setiap saya dapat karakter saya mainin secara total, secara bagus. Karena kadang-kadang orang tuh nggak melihat karakter apa yang aktor itu mainin, tapi gimana cara dia mendeliver karakter itu biar sampai ke penonton. Saya rasa sih itu. Apa yang ngebuat Kakak tuh kalau lihat Kakak tuh main film kan total banget semua gitu kan, benar-benar di dalamnya gitu. Apa yang ngebuat Kakak tuh bisa menjadi karakter tersebut gitu? Karena saya mikirnya cuma satu sih, saya nggak bisa menjamin film itu akan berhasil atau enggak. Saya nggak bisa menjamin film itu akan laku atau enggak. Tapi saya bisa menjamin, tapi saya tahu bahwa film ini akan ada seumur hidup saya gitu. Bahkan ketika saya udah nggak ada pun filmnya akan tetap ada. Jadi kalau misalnya saya meninggalkan jejak yang nggak baik di film-film saya, pasti akan orang-orang kan akan melihat itu semua gitu. Tapi kalau saya berusaha ngasih yang terbaik, ngasih yang totalitas terhadap karakter yang saya mainin, orang pasti akan mengenang itu semua. Orang akan melihat bahwa setiap penampilannya dia selalu memberikan yang terbaik, walaupun filmnya nggak sukses ataupun tidak laku, tapi paling nggak kemunculan saya di sebuah film itu bisa menjadi bisa menjadi suatu penguat gitu untuk film itu dan bisa dikenang sampai kapanpun. Bisa dibilang aktor ini atau acting ini udah jadi darah daging Kak Vino bukan sih? Karena kan, Kakak tuh udah malang melintang di film manapun, tiap tahun ada terus, tiap bulan ada terus. Kalau darah daging berat ya. Cuman memang saya cinta banget sama dunia acting gitu. Jadi kadang-kadang untuk memilih sebuah peran pun saya benar-benar milih banget, saya benar-benar memikirkan banget. Dan pastinya setiap aktor pengen tantangan yang diterima itu lebih besar lagi, lebih berat lagi gitu. Nah kadang-kadang juga tetap ada jenuhnya gitu, kayak pekerjaan apapun, profesi apapun yang kita cintai sekalipun pasti ada titik jenuhnya, pasti ada pengen hibernasi, pengen kayak kembali lagi ke titik nol untuk bisa menilai profesi ini dari luar gitu. Kan kadang-kadang kita kalau misalnya udah di dalam pekerjaan itu terus, kita berpikirnya udah nggak objektif lagi gitu, selalu subjektif. Jadi kadang-kadang kita harus keluar dari box kita dulu untuk bisa melihat, oh ternyata kekurangan kita tuh di sini, kelebihan kita di sini. Oke, kita perbaikin lagi di next projectnya. Jadi memang harus ada balance sih. Kakak termasuk orang yang workaholic ya kayaknya? Sebenarnya gitu nggak sih? Kalau workaholic nggak juga, tapi kalau misalnya saya udah mendapatkan satu pekerjaan, saya udah mainin sebuah film, ya saya memang harus total di situ. Saya harus benar-benar banting tulang untuk menghidupin karakter itu memang harus gitu. Karena dengan itu pun kadang-kadang nggak cukup. Belum tentu dengan seperti itu karakter itu bisa berhasil diterima sama masyarakat. Tapi kalau apalagi kita nggak kerja keras seperti itu gitu. Yang penting saya tetap kerja keras, tetap berusaha memberikan yang terbaik bukan cuma untuk saya, tapi untuk generasi penerus di bawah saya, bahwa kita harus banyak nih generasi penerus film Indonesia, biar film Indonesia nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Kan tadi dibilang sempat pernah jenuh ya, itu apa yang membuat kakak biar bangkit lagi dan pernah nggak ambil film sama sekali waktu itu? Jenuhnya kadang-kadang gini, biasanya kalau misalnya kita udah berhasil di satu genre ya, atau enggak di satu karakter, misalnya komedi gitu, orang akan menawarkan kita filmnya komedi terus gitu. Misalnya kayak dulu saya main film action awalnya, walaupun saya nggak banyak main film action, tapi banyak dikasih peran ya seperti itu terus, gangster terus, berandalan terus gitu. Saya coba diem dulu, akhirnya ditawarin film komedi, Warkop DKI waktu itu. Kasino itu jadi setiap kemana-mana dipanggil kasino gitu. Akhirnya kalau saya dapat tawaran komedi, orang bilang, oh ini kasino. Akhirnya saya harus memutus rantai itu gitu. Lama-lama kan jenuh di itu terus gitu. Akhirnya saya coba lagi yang beda lagi, saya main film Krisye. Orang akan melihat, wah dimanapun saya dengan rambut gondrong, dibilangnya Krisye gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita kasih jeda, harus kita kasih momen biar orang tuh bisa sedikit lupa dengan karakter itu untuk memerankan yang baru lagi. Nah sekarang habis setelah kemarin main film Miracle in Cell No. 7, semua orang manggil saya Bapak Dodo. Gimana caranya saya untuk masuk ke karakter Buya Hamka ini gitu? Akhirnya saya nggak syuting dulu gitu. Saya memang menjedain waktu dulu. Akhirnya tahun ini baru saya keluarin film lagi Buya Hamka. Paling lama jeda berapa lama sih kak? Saya sih pengen jedanya nggak terlalu lama, tapi paling nggak jeda itu bisa membuat orang menantikan lagi karya berikutnya. Karena kalau misalnya
setiap kita nggak pernah bisa sih ngatur gitu, apalagi kalau aktornya gitu tayangnya kapan nggak bisa, karena itu kan wewenangnya produser dan pihak bioskop. Tapi gimana pun kita ada komunikasi bahwa jangan terlalu sering juga muncul, dalam arti yang dengan karakter yang repetitif gitu. Kalau misalnya kita bisa keluar dengan peran yang berganti-ganti ya pasti penonton tambah senang sebetulnya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Terima kasih Mas Dino. Oh, iya.